Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rima Batara Randa dengan NIM 8599211429 dari Prodi PGSD. Di sini melalui kesempatan yang ada saya akan memaparkan tugas kedua daripada mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan atau hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Langsung saja, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan melalui pendekatan sistematis, ontologi, epistemologis, dan aksiologi yang memastikan pendidikan tidak sekedar teknik mengajar, tetapi sebuah disiplin ilmiah yang beretika. Yang pertama, mengawasi eksistensi keilmiahan atau proses kritis. Yang pertama itu ontologi, hakikat, yang menegaskan apa itu ilmu pendidikan, objek kajian manusia, dan batas-batasnya agar tetap relevan. Epistemologi atau metode memastikan metode penelitian dan teori pendidikan dibangun di atas dasar rasional, objektif, dan valid, bukan sekedar asumsi belaka. Lalu yang kedua itu memperkuat nilai-nilai aksiologis. Aksiologis bertujuan mengarahkan bahwa ilmu pendidikan harus memanusiakan manusia, humanisasi, berlandaskan etika moral dan memberikan kemaslahatan bagi peserta didik. Refleksi kritis yaitu menjaga agar perkembangan teknologi pendidikan atau iptek tidak menghilangkan nilai karakter dan tujuan akhir pendidikan. Lalu kesimpulan dari hal ini bahwa filsafat ilmu bertindak sebagai kompas atau pengawas yang memastikan ilmu pendidikan tumbuh valid sebagai ilmu pengetahuan sekaligus bermakna sebagai panduan etika. Lalu apa makna dan nilai yang memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menjembatani teori akademik dan penerapan etika sehingga ilmu pengetahuan tidak sekadar dipelajari tetapi dipahami hakikat dan dampaknya. Lalu landasan ontologis dan epistemologis. Pendidikan bermakna membantu memahami hakikat ilmu, itu ontologi, dan metode perolehannya atau epistemologi memastikan pengetahuan dibangun di atas landasan yang benar, bukan sekedar menghafal. Dan untuk penguatan aksiologis atau etika ilmu, pendidikan bernilai menanamkan etika, moral, dan tanggung jawab, mencegah egoisme ilmiah serta penyalahgunaan teknologi. Lalu eh, berpikir kritis dan reflektif, mengajarkan pendidikan dengan peserta didik untuk tidak menerima kebenaran ilmiah secara mutlak, melainkan kita harus menganalisis, mengkritisi, dan mengevaluasi ilmu pengetahuan. Lalu relevansi kehidupan nyata, mengarahkan perkembangan ilmu agar fungsional dan berdampak positif bagi peradaban serta kehidupan manusia. Secara singkat, pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadikan filsafat ilmu sebagai kompas etis dan berpikir kritis memastikan perkembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu mengapa ilmu filsafat dapat disebut sebagai pisau analisis? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedakan persoalan pendidikan karena menyediakan kerangka berpikir komprehensif, mendasar, dan sistematis untuk mengevaluasi setiap aspek pendidikan. Ketiga pilar ini berfungsi membedakan masalah dari akar hingga dampaknya. Yang pertama, ontologi atau hakikat pendidikan, membedakan apa itu pendidikan, hakikat manusia, dan realitas kurikulum yang diajarkan. Ini membantu menjawab apakah pendidikan fokus pada pengembangan karakter atau sekedar mentransfer ilmu. Lalu yang kedua, epistemologi atau cara berpikir, membedakan bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh dan diajarkan. Ini mengevaluasi metode pengajaran, validitas kurikulum, dan proses pembelajaran yang relevan. Lalu yang ketiga, aksiologi, nilai dan tujuan, membedakan mengapa dan untuk apa pendidikan dilaksanakan. Ini berfokus pada etika, kegunaan ilmu, dan nilai-nilai moral atau karakter yang ingin dicapai. Lalu kesimpulannya, filsafat ilmu membedakan bagaimana secara menyeluruh, ontologi untuk esensi apa, epistemologi untuk metode bagaimana, dan aksiologi untuk kemanfaatan atau tujuan nilai. Lalu selanjutnya contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan, praktik pendidikan.
Yang pertama itu penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan berfungsi sebagai landasan untuk menjawab hakikat pendidikan ontologi, metode perolehan pengetahuan epistemologi dan nilai guna ilmu atau aksiologi. Contoh, penerapan dalam kebijakan kurikulum. Kurikulum merdeka, pendekatan progresivisme dan konstruktivisme. Deskripsi filsafat ilmu menekankan bahwa pengetahuan dibangun di konstruksi oleh siswa melalui pengalaman langsung, bukan sekedar transfer informasi dari guru ke siswa. Lalu penerapan konkret. Kebijakan ini menghapus penjurusan di SMA dan menekankan pada proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan materi dengan karakteristik siswa dan potensi daerah kontekstual. Lalu contoh penguatan pendidikan karakter atau aksiologi. Deskripsi ilmu tidak bebas nilai, ilmu harus membawa manfaat moral atau aksiologi. Penerapan konkret kebijakan kurikulum wajib mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika atau karakter ke dalam semua mata pelajaran, bukan hanya agama atau PPKN, guna membentuk perilaku siswa. Penerapan dalam proses pembelajaran, contoh Project Basic Learning atau BPL atau epistemologi. Deskripsinya epistemologi metode ilmu menekankan pembelajaran berbasis inquiry dan pemecahan masalah. Lalu penerapan konkret dalam mata pelajaran IPA, guru tidak hanya ceramah rumus tetapi meminta siswa merancang penjernihan air sederhana untuk menyelesaikan masalah air kotor di lingkungan sekolah. Contoh pembelajaran tematik integratif di SD. Ontologi. Deskripsinya ontologi melihat ilmu sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan terkotak-kotak atau antidikotomi. Penerapan konkret, guru mengajarkan tema lingkungan dengan menggabungkan konsep IPA atau ekosistem, bahasa Indonesia laporan pengamatan, dan seni membuat kerajinan dari barang bekas dalam satu sesi pembelajaran. Lalu kesimpulannya, penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan mengubah orientasi kurikulum dari sekedar menghafal konten atau esensialisme menjadi pembentukan karakter dan pengalaman belajar yang bermakna. Progresivisme, konstruktivisme dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, menemukan kebenaran ilmiah melalui inkuri dan penerapan ilmu tersebut untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.